syukur senantiasa kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang tidak ada hingganya. Nikmat kesehatan, nikmat Islam itu patut kita syukuri terus, karena tidak semuanya orang bisa menikmati kenikmatan tersebut. Nafas kita ya detik demi detik. Sekarang banyak sekali orang yang kesulitan untuk bernapas. Kalau kita hitung, kita berapa kali kita bernapas, kita tidak merasa bahwasanya itu tuh nikmat yang Allah berikan, yang sungguh besar diberikan kepada kita semuanya ya. Mudah-mudahan anak-anak yang mengikuti Zoom hari ini juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah materi PKN untuk di bab 1 ya. Nah, materi PKN yang di bab 1 ini di kelas 8 kita akan mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ibu, kenapa pelajaran PPKN semuanya tentang Pancasila? Ya karena itulah yang menjadikan dasar negara Indonesia. Ya, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya kita tidak luput dari materi Pancasila. Tinggal nanti perluasan materi saja gitu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di materi bab 1 ini? Ibu akan bagi menjadi 2 pertemuan. Ya. Bab 1 ini akan Ibu bagi menjadi 2 pertemuan, karena ketika kita satu bab ini kita bahas memerlukan waktu yang sangat panjang ya. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan belajar tentang Pancasila, apa saja, lambangnya apa ya, nanti kita akan perdalam. Baik, kita lihat yang pertama nih anak-anak sekalian. Berikut adalah gambar burung Garuda. Ya, kenapa Ibu tidak burung merpati, burung elang, macam-macam burung banyak kan ya? Nah, kenapa yang diambil Garuda? Coba siapa ada yang tahu? Kenapa simbol yang diambil oleh negara kita burung Garuda? Padahal jenis-jenis burung itu banyak sekali. Elang gajah tidak elang, gajah. Ya, ada merpati, ada lagi burung apa? Macam-macam sekali ya. Coba siapa yang bisa memberikan alasan kenapa Garuda sebagai simbol dari Pancasila? Ada yang tahu? Yang di rumah silakan, kalau yang mau mengemukakan boleh menjawab. Jangan takut salah. Boleh Teh? Karena Garuda simbol tanggal kemerdekaan nih. Ada yang menjawab karena Garuda merupakan simbol tanggal kemerdekaan. Nih kita tampung, ini 1. Yang di rumah ada yang mau menjawab silakan. Nih banyak ya, ada Dias, ada Najwa, Alfi, silakan. Ada yang memberikan pendapat? Boleh? Ada? Boleh kameranya dihidupkan. Nah, Garuda itu merupakan simbol yang kuat, gitu ya, yang kuat. Boleh, ya. Semuanya hampir benar, ya, hampir benar. Nah, kita lihat dulu dari warna dulu ya, dari warna. Di sini dijelaskan warna keemasan itu pada burung Garuda menggambarkan keagungan dan kejayaan. Kita tahu emas itu harganya mahal, ya, mahal. Bukan ada emas putih, iya, emas putih, emas kuning juga ada ya. Tapi warna emas di dalam Garuda itu mempunyai pemahaman atau melambangkan keagungan dan kejayaan.
tidak memakai warna-warna yang lain. Ini simbol saja ya. Kemudian Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Cakar pada burung Garuda, terus paruh, ekor ini sangat kuat. Mungkin dibandingkan dengan burung-burung elang dan sebagainya, masih ada kelebihan di burung Garuda ini. Makanya diambillah oleh para pahlawan terdahulu burung Garuda ini sebagai lambang tersebut. Ya. Terus jumlah burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nih, hari Minggu kita sudah masuk ke bulan Agustus. Ya, tidak lama kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dan anak-anak pun nanti akan ada semacam lomba-lomba nanti ya. Untuk apa Ibu? Untuk sebagai penghormatan saja. Jadi dalam 17 Agustus ini anak-anak muda ya, anak-anak bangsa, mereka mengeluarkan kreativitasnya. Ini saya bangga dengan anak Indonesia punya bakat yang bermacam ya, beragam gitu ya. Karena tiap-tiap orang pasti mempunyai skill-skill yang berbeda. Nanti pada perlombaan ini anak-anak nanti akan diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengeluarkan bakatnya masing-masing. Nah, di sini dalam peringatan 17 Agustus ini ya, semua masyarakat Indonesia mereka memperingatinya. Ya, bahkan di negara kita ada upacara kemerdekaan. Begitu ya. Nah, Ibu berapa jumlah-jumlah jumlah yang terdapat pada bulu, leher dan sebagainya ya. Di sini dijelaskan ini harus anak-anak pahami dan anak-anak hafalkan. Salah satunya nih, pada masing-masing sayap. Jadi masing-masing sayap mempunyai bulunya. Nah, jumlah bulu pada sayap burung Garuda itu jumlahnya 17. Berarti 17 merupakan tanggal kemerdekaannya, tanggal yang menunjukkan kepada tanggal. Nah, untuk yang pangkal ekor, yang bulu pada ekornya, ekor itu berarti paling ujung, ya paling ujung paling bawah itu adalah bulannya, bulan. Nah, adapun di pangkal ekor berarti rada atasnya yang kecil-kecil, bisa dilihat ada tanda panahnya, itu berjumlah 19. Terus yang terakhir itu pada leher. Pada leher itu berjumlah berapa? 45 apa? Ya bulunya ya. Ibu, siapa yang menghitungnya gitu ya. Nah, yang pencetus itu ini simbolnya terus digambarkan. Nah, ketika Ibu suruh anak-anak menggambar burung Garuda, silakan anak-anak menggambar sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ya, Bu kesulitan. Bu ekornya boleh di ininya dikurangan, padahal di situ ada ketentuan. Nah, berarti skill itu juga tidak semua orang bisa menggambar. Ya, tapi kita harus bangga juga ya, orang-orang zaman dulu sampai kepikiran membuat lambang, karena membuat lambang itu sendiri perlu imajinasi yang sangat hebat. Ya, kita membentuk organisasi, membuat logo, membuat lambang, butuh kreativitas, terus harus mempunyai makna, enggak sembarangan lambang. Ya, betul kan? Betul. Apa namanya, bendera Indonesia merah putih. Terus kita balik. Betul salah? Kan Ibu sama-sama ada merah ada putihnya. Nah, ketika posisinya tidak tepat juga itu akan berbeda lambang negara. Betul kan?
bukan bagi Indonesia. Putih, merah, merah, putih. Begitu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Kalau ibu tanya berapa jumlah bulu pada saya? Berapa jumlah bulu pada saya? 17. Berapa jumlah bulu pada ekor? Ekor berapa? 8. Berapa jumlah bulu pada leher? Leher burung Garuda? 45. Kalau di pangkal ekor 19. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya nih kita setelah mempelajari jumlah-jumlah bulu yang ada di burung Garuda, coba perhatikan di tengahnya. Di tengahnya itu terdapat gambar atau bukan? Gambar ya. Ada berapa gambar? Ada 5, betul. Gambar apa saja? Yang pertama gambar apa? Bintang, terus banteng katanya, terus pohon beringin. Hebat. Apalagi? Kepala banteng. Kepala banteng udah. Terus Padi dan kapas. Padi dan kapas. Kelima, pantai. Semuanya betul, udah menjawab. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah sudah berurutan atau belum? Belum, betul. Kemarin ibu cek juga ketika anak-anak suruh menyebutkan Pancasila, ya, Pancasila banyak yang tertukar. Coba anak-anak urutkan, ini lambang ini, masih banyak yang ketukar. Begitu kata ibu ya, ini kita memang harus sering diulang ya, karena ini di SD juga dipelajari, tetapi sering lupa. Nah, kita pelajari ke bawah di urutan Pancasila ya, urutan sila dalam lambang Pancasila. Nah, yang pertama itu adalah logo bintang. Ya, bintang ini menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dulu sebenarnya bukan redaksinya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi lebih cenderung ke Islamnya. Kemudian karena di Indonesia agamanya banyak, tidak hanya Islam saja, maka dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu ya. Nah, yang kedua itu adalah gambar apa itu? Rantai. Coba rantai. Kenapa ibu rantai? Nah, ini melambangkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya ya. Nah, yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Terus yang keempat itu banteng ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa diulang? Satu? Bisa. Satu apa satu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. hebat. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tuh coba kita tes. Diandra, ada Diandra? Ada ibu. Ada ya, boleh Diandra. Coba ulangi lagi. 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, coba Kakang, ada Kakang? Nasir, Mama Nasir, sebutkan lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga apa, Kang?
Rantai, betul rantai? Ah, Coba ibu tanya ke siapa ya, bentar. Sania, ada Sania? ada Bu. Ada. Sania, kalau lambang ketiga apa? Pohon beringin. Pohon beringin, hebat. Lambang kelima, silakan Najma. Najma ada? Sila kelima apa, Mak? Padi dan kapas. Betul padi dan kapas? Betul. Nih kalau sila yang pertama nih, yang paling belakang, bintang. Hebat ya, anak-anak hebat. Alhamdulillah bisa tahu. Coba Ibu ke materi yang tadi, coba Ibu tanya ke Hanani, ada? Ya Bu. Berapa jumlah bulu pada leher burung Garuda? 19. 19 betul? Kurang tepat. Nurizkia Nagib. Ya Bu. Berapa jumlah bulu pada leher burung Garuda? 45. 45. Alhamdulillah ya, hebat-hebat. Bangga Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti yang terakhir masih ada kuis ya. Ada kuis. Tapi alhamdulillah anak-anak mantap ya. Pembahasan yang pertama ini tentang arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi arti Pancasila dan kedudukan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, itu disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Nah, penetapan ini diawali dengan merdeka. Jadi kalau Ibu tanya merdeka dulu atau penetapan Pancasila dulu, kira-kira yang mana? Merdeka dulu, betul. Indonesia merdeka dulu, baru menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Karena sebuah negara kalau dia tidak punya undang-undang, tidak punya aturan, maka tidak akan berhasil membentuk suatu negara. Umat Islam punya undang-undang, punya dasar agama, punya. Semua agama pun mempunyai dasar agama. Begitu ya. Nah, ada yang bertanya, Ibu kenapa kita harus belajar Pancasila? Padahal kan Quran hadis juga sudah jelas-jelas itu adalah undang-undang kita atau dasar pedoman hidup kita. Kita belajar Pancasila karena kita hidup di negara Indonesia. Minimal kita harus tahu aturan-aturan, pedoman-pedoman yang berlaku di negara kita itu apa. Cuma Pancasila ini, Undang-Undang Dasar 45 ini hanya berlaku untuk di wilayah Indonesia. Apakah berlaku di Amerika? Tidak. Berlaku di negara yang lain? Tidak. Begitu ya. Nah, istilah Pancasila itu dikenal sejak zaman Majapahit. Kita tahu ya, kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang kuat, yang salah satu rajanya yaitu Hayam Wuruk dan mempunyai Mahapati yang Gajah Mada. Pernah dengar Gajah Mada? Ya, Mahapati Gajah Mada yang sekarang jadi simbol-simbol universitas. Ada gambar gajah bawa pentungan. Nah, itu jadi simbolnya sebagai Gajah Mada. Gajah Mada ini mempunyai tekad, mempunyai keinginan dengan sumpah palapanya. Apa Ibu? Menyatukan Indonesia menjadi satu kesatuan. Pada zaman dulu ya, Indonesia itu masing-masing ya, masing-masing. Ketika dijajah oleh para penjajah yang datang ke Indonesia, maka mereka memerangi dengan wilayahnya masing-masing. Belum ada persatuan dan kesatuan. Maka dengan Gajah Mada ini berhasil menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan ini waktu zaman Majapahit. Nah, istilah Pancasila ini terdapat pada
ada buku Negara Kertagama, yaitu karangan Empu Prapanca. Dan yang kedua yaitu buku Sutasoma. Siapa pengarangnya? Empu Tangkulan. Jadi Pancasila ini ada di dua buku ya, yaitu buku Sutasoma dan buku apa? Negara Kertagama. Buku Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca, sedangkan Sutasoma oleh Tangkulan. Ya, Tangkulan. Dua buku ini sudah terdapat istilah Pancasila. Ya. Nah, pakai bahasa apa Ibu? Yaitu pakai bahasa Sanskerta. Nanti kita lihat bahasa Sanskerta itu kayak gimana ya, bahasa-bahasa zaman dulu ya, tulisan-tulisannya. Nah, asal kata panca itu artinya 5, sedangkan sila merupakan sendi atau asas. Jadi Pancasila 5 asas artinya. Nah, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu pancakrama. Pancakrama itu berarti perilaku, ya. Nah, karena semuanya juga menuju lagi 5 Pancasila itu menunjukkan perilaku kan semuanya. Paham sampai di sini? Paham? Ya. Jadi istilah Pancasila itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Terdapat dalam 2 buku, Negara Kertagama dan buku Negara Kertagama dan Sutasoma. Negara Kertagama itu karangan Prapanca, kalau yang Sutasoma Tangkulan. Pancasila artinya panca 5, sila asas. Itu ya, sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Ya, yang di rumah sudah paham? Paham? Kalau paham gini, biar Ibu tahu ya. Paham? Ya, siap. Kita lanjut nih. Insya Allah nggak banyak ya, slide-nya nggak banyak. Nanti kita akan ke ngobrol, diskusi aja. Kalau terlalu banyak, anak-anak pasti ke-1 nyatatnya banyak, kedua pusing dalam memahami ya. Nah, tolong diingat-ingat, nanti di akhir akan ada pertanyaan. Nah, siapakah tokoh yang merumuskan Pancasila? Pasti kalau ada Pancasila, ada yang membuat. Kalau ada bumi, pasti ada yang menciptakan. Kalau ada Pancasila, pasti juga ada yang membuatnya. Siapakah? Nah, yang pertama ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ada yang tahu siapa Bapak Insinyur Soekarno? Siapa? Presiden pertama. Presiden pertama. Hebat. Pernah ketemu? Enggak, Bu, belum lahir. Belum lahir. Betul ya. Cuma hafal fotonya, tapi hebat. Tidak pernah ketemu, tapi tahu. Gitu ya. Indonesia merdeka itu anak-anak tidak lepas dari proses yang sangat panjang. Ya, tidak ujung-ujung merdeka saja, tidak. Nah, Insinyur Soekarno ini, menurut Insinyur Soekarno, istilah Pancasila dikenalkan pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, materi BPUPKI ini ada di kelas 7. Ya. Nah, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya beliau juga termasuk Pak Soekarno ini. Berarti sudah dikenal pada tanggal 1 Juni ini. Kalau 1 Juni sudah merdeka belum? Belum merdeka. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia. Kalau yang namanya jiwa, tahu ya, ngerti ya? Jiwa bangsa Indonesia. Kalau jiwanya mati, maka negara pun mati. Anak-anak punya jiwa? Kalau nggak ini mah udah nggak ada ya. Itu
Sekarang yang kedua adalah Muhammad Yamin. Tadi tokoh pertama Pak Soekarno, kedua Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Seperti yang kita tadi pelajari, panca, sila, dua kata. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisikan pedoman aturan tentang tingkah laku. Kita lihat tadi sila-sila yang kelima itu betul tentang perilaku, tindakan. Kenapa Ibu? Tuhan yang Maha Esa nomor 1 enggak dibawa? Karena manusia butuh Tuhan tidak? Butuh. Ya, butuh. Kalau ada bencana, kira-kira yang pertama kali disebutkan siapa? Maaf, ada gempa, ada banjir. Yang pertama kali disebutkan siapa? Tuhan bukan? Astagfirullah, Allahu Akbar, innalillahi. Ada nggak yang kalau ada gempa, Mama, Bapa, Aki, semuanya disebutkan, ya? Tapi yang pertama kali ingat pasti terhadap Tuhan, karena manusia butuh yang namanya Tuhan, begitu ya. Nah, sama, jadi hampir sama dengan yang tadi kita bahas. Maksudnya Pancasila ini merupakan pedoman tentang tingkah laku. Tingkah laku siapa? Tingkah laku masyarakat atau tingkah laku manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa Ibu fungsi peranan Pancasila? Fungsi peranan Pancasila ini diatur dalam TAP MPR. Cung, siapa yang tahu apa itu TAP MPR? Apa itu TAP MPR? Sering ada ya kalau di TV, undang-undang ini berdasarkan ini TAP MPR ini. Terus ada juga apalagi yang TAP MPR itu apa? Ada yang tahu? Cung? Enggak? TAP MPR ini adalah ketetapan MPR. Apa itu MPR? Majelis Perwakilan Rakyat. Hebat. Tuh, MPR itu Majelis Perwakilan Rakyat. Di rumah yang memilih presiden, ya ini adalah MPR dulu ya. Nah, TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Ya, diatur dalam ketetapan MPR. Nah, Pancasila intinya adalah sebagai dasar negara. Kalau rumah mah jadi pondasinya, yang jadi pondasi. Maksudnya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi. Ya, ideologi itu ideologi apa, ada yang tahu ideologi? Pola pikir seseorang, ya, seseorang atau golongan. Ideologi kita apa? Islam. Ideologi ini, ideologi barat, ada ideologi yang lainnya banyak. Begitu ya. Politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan, keamanan. Kemarin Ibu pernah bertanya, kenapa Bu harus ada pertahanan keamanan? Kenapa tiap negara mempunyai tentara? Buat apa itu? Ada yang tahu? Buat apa tiap negara ada tentara? Agar tidak mudah dijajah. Betul, hebat. Biar tidak mudah dijajah oleh negara lain. Makanya setiap negara pasti mempunyai pertahanan, keamanan. Apa? Salah satunya ada tentara. Di Indonesia ada tidak? Ada. Ya. Nah, kita lanjut satu lagi nih. Fungsi dan peranan Pancasila. Ada berapa kira-kira? Coba ada berapa? Ada berapa fungsi dan peranan Pancasila? Cung, ada 7.
Ya, benar ya, ada 7 itu. Iya. Yang pertama, kalau yang di rumah ini slide-nya jelas atau tidak, buram? Buram, Bu. Buram dikit. Buram. Oh, buram dikit. Siap. Siap. Yang dari sini jelas? Warna-warnanya buram. Oh, warna-warnanya buram. Siap. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsinya agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Ya, ini tapi di luar hukum agama ya, hukum negara. Kita bicara tentang negara, bukan menyampingkan Al-Quran, bukan. Ya, sebenarnya di Al-Quran juga semuanya sudah diatur, memang ada dari segala aspek juga udah ada. Tapi kita bicara tentang negara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi perjanjian, ada janji. Ya. Terus Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Itu dijelaskan di situ. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi kita harus konsisten, karena sesuatu yang tidak konsisten itu tidak akan menghasilkan yang maksimal. Sekarang kita rajin, tapi rajinnya cuma sebentar. Nah, itu juga kurang bagus ya. Nah, seperti itulah. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, Pancasila dijadikan kerangka acuan parameter arah dan tujuan suatu pembangunan. Intinya mah Pancasila itu sebagai dasar dari segala aspek. Jadi kembalinya ke Pancasila. Begitu ya. Nah, inilah yang menjadikan acuan atau dasar fondasi untuk bangsa Indonesia. Nah, kalau bicara tentang perumusan Pancasila, kan perumusan Pancasila ini penetapannya penetapan Pancasila ini setelah merdeka. Nah, ketika Indonesia sebelum merdeka itu dijajah dari berbagai macam negara. Siapa yang tahu penjajah yang pernah menjajah Indonesia? Apa saja? Belanda sama Jepang. Belanda sama Jepang, ada lagi? Portugis. Ya. Banyak ya, ada lagi? Spanyol. Betul. Inggris. Tuh banyak ya. Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis, Inggris. Tuh, banyak. Di antara 5 ini siapa yang paling lama menjajah? Belanda. Betul, Belanda. Belanda itu paling banyak sekali, paling lama di Indonesia. Tetapi, ya, anak-anak perlu ketahui, Jepang itu tidak lama menjajah Indonesia, tapi kerusakannya lebih fatal daripada Belanda. Jepang itu lebih ngerusak, Jepang itu. Nah, kenapa Ibu sampai Indonesia merdeka? Bagaimana peristiwanya? Bagaimana kronologinya? Jepang waktu itu ya mengambil kekuasaan yang sudah dijajah oleh Belanda. Jadi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda diambil ke Jepang. Jadi Belanda itu dijajah ke Jepang. Nah, kekuasaannya diambil oleh Jepang pada waktu Belanda juga sedang menjajah di Indonesia. Ternyata Jepang masih punya sekutu. Sekutu itu apa sekutu? Musuh ya. Musuh siapa? Ada Amerika musuh nate. Ya, dan negara-negara yang lain, mereka menyerang Jepang. Jadi Jepang menjajah Indonesia, wilayah Jepang dijajah ke negara lain. Akhirnya apa? Jepang menjanjikan kepada
para apa ya, orang-orang Indonesia ya, bahwasanya dia akan memberikan kemerdekaan kepada orang Indonesia. Tapi syaratnya apa? Harus membantu Jepang. Ya, harus membantu Jepang. Tapi bagaimana, dibantu tidak? Enggak usah dibantu. Ya itu BPU PKI itu. Akhirnya apa? Jepang mengabulkan keinginan Indonesia untuk merdeka. Makanya panitia BPU PKI juga ada yang dari Jepang. Begitu ya. Jadi kalau kita baca sejarah, kronologinya tuh Masya Allah, Ibu sampaikan perjuangan para pahlawan mengelobi para penjajah teh benar-benar. Karena apa? Dari segi senjata, masyarakat Indonesia dengan orang dunia penjajah yang jadi negara yang menjajah kita lebih canggih mana? Canggih mereka ya. Kita hanya babu runcing, senjata juga hasil rampasan. Tapi ini kekuasaan Allah. Allah menakdirkan Indonesia merdeka, maka merdeka. Makanya kita sebagai anak muda nih ya, anak muda itu generasi siapa? Generasi bangsa, penerus bangsa. Ayo kita sama-sama membangun Indonesia yang lebih maju lagi ya. Jaga keimanan, jaga ciri khas Indonesia. Karena apa? Indonesia itu zaman dulu dari segi pakaian dan sebagainya sarapan. Kalau sekarang apa? Lebih meniru gaya Barat. Betul ya. Bahkan budaya-budaya mereka sendiri sedikit demi sedikit ditinggalkan. Ya, maaf, ini juga orang-orang Sunda saja. Apakah sekarang budaya bahasa Sunda sering dipakai di keseharian? Ya. Sekarang kan banyak Indonesia ya, bicaranya Indonesia. Sekali Sunda, kasar. Bahkan titik juga diganti dengan hewan. Bener nggak? Ya, jadi diem kamu. Jadi titik itu dipakai nama hewan sekarang mah. Ibu sampai geleng-geleng. Itulah mana penerus-penerus bangsa. Kita sama-sama harus membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dalam segala hal, yaitu dengan cara belajar. Ya, paham sampai di sini? Saya mau bertanya nih. Paham? Nah, sekarang waktunya Ibu ini ya tanya jawab. Ini udah sedikit kan ya, Ibu? Kenapa nggak banyak? Terlalu banyak juga. Nanti anak-anak bisa cepat bosen nanti ya. Coba Novaldi, ada Novaldi dari tadi sepertinya ngantuk nih, Novaldi. Ya Bu. Novaldi, coba diulangi kembali nih. Siapakah dua tokoh perumus Pancasila? Insinyur Soekarno sama siapa sih tuh gitu? Muhammad Hatta buat siapa ya? Bener gak? Coba Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta, betul? Enggak. Kurang tepat, cina satu lagi. Coba Muhammad Fatih, betul kan Muhammad Fatih? Apa saja? Soekarno sama Muhammad Yamin. Nah, betul ya, Soekarno dan Muhammad Yamin. Nih ada yang ngechat Bu, jangan kalau banyak-banyak mah nanti hilang konsentrasinya. Ya, nah udah. Jadi biarpun sedikit tapi mengena ya. Tapi insya Allah ada anak-anak kelas 8 mah cerdas, pintar-pintar ya. Alhamdulillah hebat. Tuh. Coba Ibu tanya lagi nih. Siapa ya? Habibi. Ada Habibi? Habibi ada?
Jangan-jangan ini di sini ada orangnya nggak ada. Habibi. Masuk, Bu. Alhamdulillah. Habibi, kedengeran? Dengeran, Bu. Kedengeran. Sebutkan dua kitab ya, dua kitab yang terdapat Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah ada pada zaman Majapahit. Nah, Pancasila ini ada di dalam dua kitab. Sebutkan dua kitab tersebut. Coba, kitab apa saja? Apa? Jung, siapa yang ingat atau siapa yang tahu? Ya Teh. Sutasoma, betul. Satu lagi. Negara Kertagama. Iya, 100. Nih, ada yang menjawab. Teteh siapa? Siapa? Safira Sundari bukan? Oh, adiknya Ajuha. Oh iya, siap. Jadi menjawab nih katanya kitab Sutasoma dan Negara Kertagama. Hebat. Betul ya. Nurizia, sebutkan pengarang kitab Sutasoma. Ibu ini lagi ngetes ya jam pertama. Kenapa ibu ada pertanyaan gini? Biar otaknya merefresh. Ibu yakin ini masih seger-seger karena masih pagi. Kalau udah siang, ibu paham. Coba, siapa yang tahu pengarang kitab Sutasoma? Empu Tantular. Hebat. Kalau Negara Kertagama? Negara Kertagama siapa? Karangan Prapanca. Hebat. Kita mulai ke atas. Berapa jumlah bulu dalam leher? 45. 19 bulu berada di mana? Tulang ekor. Bukan tulang ekor ya, pangkal ekor. Terus jumlah 17. Saya 8 ekor. Hebat. Sila pertama. Tuhan Yang Maha Esa, lambangnya bintang. Betul. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Kadang sampai banteng, ya. Rantai. Ketiga, pohon beringin. Apa? Persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng. Ada yang menjawab PDIP. Banteng, kadeta. Banteng yaitu permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hebat. Terakhir nih apa? Padi dan kapas. Silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Alhamdulillah, anak-anak, pertemuan pertama ini dalam bab 1 alhamdulillah sudah menguasai ya. Ibu bangga, ibu juga ikut senang. Anak-anak bisa mengikuti gitu ya, mengikuti. Jadi sedikit tapi anak-anak juga mampu menguasai. Jangan yang tidak ibu panggil tadi jangan berkecil hati. Ibu kenapa aku nggak ditanyain? Tenang ya, tenang. Karena ibu juga kenapa anak-anak di kelas 7 kita ketemu juga hanya beberapa kali. Anak-anak mau kenal ibu tapi ibu tidak semuanya kenal dengan anak-anak. Tahu-tahu sudah kelas 8 lagi ya. Apalagi kalau kelas 7 ibu juga belum tahu sama sekali. Kalau kelas 9 masih sempat ketemu, masih
ada wajah-wajahnya ya. Nah, tapi jangan sampai anak-anak lengah. Meskipun kita pandemi seperti ini, kita harus lebih semangat. Ambil positifnya. Ya, ambil positifnya. Jangan menyalahkan boleh dikatakan takdir. Emang gara-gara ini. Ambil positifnya. Bu, generasi corona boboe di bumi. Tergantung kita cara penyikapan. Ya. Yang belum beres tugas-tugas ibu, nih ibu kasih tahu. Ibu belum meriksa semuanya karena ibu masih menunggu nih hari ini sampai hari ini. Tugas-tugas yang belum dikerjakan tetap tolong dikerjakan di Google Classroom meskipun telat. Ya, gak apa-apa, lebih baik telat atau terlambat daripada tidak sama sekali, nanti nilainya 0. Ya, Agustus kita masuk, nanti kepotong dengan liburan, pasti Agustus kurang lebih 3 minggu kita akan ada pembelajaran seperti ini. September pertengahan anak-anak sudah PTS. Tahu-tahu udah ujian lagi ya, baru masuk ujian. Nah, tidak ada malas-malasan ya. Tapi sekarang kita bangun. Ibu yakin semuanya punya potensi, semuanya juga bisa, karena manusia itu tidak ada yang bodoh. Kalau orang bilang temannya, ada orang bilang saya itu bodoh. Anak-anak pernah nilai 100? Pernah? Nah, itu dia. Geningan pernah nilai 100, ya berarti emang tidak ada yang bodoh. Tetapi tingkat kerajinannya yang berkurang. Ya, paham semuanya? Ayo, yang lain pada tidak? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya sebelum ibu tutup? Ada yang mau bertanya? Paham. Ada yang mau bertanya enggak? Atau cukup kan? Cukup saja? Wow. Ya, cukup. Alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran buat anak-anak hebat ya, anak-anak pintar, anak-anak hebat, anak-anak yang soleh. Semoga di pembelajaran ini kita cepat berlalu, kita cepat tetap muka ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan secepatnya kepada kita semuanya.